Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesepuh ini sepuh dan saudara sekalian, tamu undangan di acara halal bihalal, utamanya ketua takmir Masjid Candi Raya, pembina atau sesepuh di Masjid Candi Raya, Bapak Musman Thalib Al-Hajj, semua yang saya tidak sanggup menyebut satu persatu karena waktu. Saya tidak menyebut para pimpinan yang lain, langsung saja. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa jangan menjadi orang yang rugi. 4 hal orang menjadi rugi apabila itu dilakukan. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah rezeki bertambah tapi malah susah. Kita yang hadir ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tambah. Hanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, termasuk kita tidak menyadari kalau Allah selalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjang umur rezeki, sehat rezeki, rumah tangga harmonis rezeki. Kadang-kadang kurang bersyukur, rezeki bertambah tapi malah susah. Hingga kadang-kadang berdoa. Ada ungkapan, saya berdoa sejak dulu, nyatanya masih kere bolore maco kiling balik. Istilahnya tidak mau mensyukuri tapi malah susah. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang yang rugi. Padahal Allah memberikan rezeki yang cukup banyak hingga tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mestinya bukan susah, malah senang karena Allah memberikan rezeki yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Nikmat dari Allah, rezeki dari Allah banyak sekali, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibandingkan dengan harta. Satu. Yang kedua, umur berkurang tapi malah gembira. Saya sering menyampaikan bahwa manusia hidup di dunia, termasuk kita, ibarat orang yang gerak jalan. Ada start, ada finish. Start waktu kita lahir, finish innalillah. Saat ini kita melangkah, dan langkah-langkah kita, wujudnya, sikap, tingkah laku, ucap, perbuatan itu dinilai oleh juri atau wasit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nanti sampai finish, menang atau kalah, husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya tergantung selama kita melangkah menuju finish. Maka yang paling penting, umur berkurang justru prihatin. Bahasa lomba lari, lomba gerak jalan, makin dekat finish ya makin cepat, bukan malah leren, udut atau santai, tapi justru makin semangat lantaran ingin menang. Kalau bahasa meninggalnya seseorang disebut akhir hayat husnul khatimah. Itu supaya umur kita yang berkurang ini kita prihatin, lebih semangat di dalam ibadah. Puasa Ramadan kemarin itu momen
Tetapi setelah Ramadan ya kita bukan terus bar, kita masih tambah semangat lagi. Itulah kira-kira berbicara Lailatul Qadar. Mungkin orang yang memperoleh Lailatul Qadar itulah orang yang makin semangat setelah Ramadan. Bukan bar poso Ramadan, bar ngibadahi. Itu di masjid-masjid, di musala-musala rada umum. Nah terawih full kaya ngono, manjang salat jamaah ki entek. Ora tanggung-tanggung. Yang namanya almarhum Prof. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kita kenal Hamka. Beliau mengatakan kalau kalian lihat orang Islam, lihatlah pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, termasuk tarawih. Tapi bila kalian melihat orang-orang yang beriman, lihatlah waktu sholat subuh, sholat wajib. Tempat saya itu Idul Fitri ya kurang lebih 500-600 nutup jalan. Begitu sholat wajib, Masya Allah, nule loro hilang, garek 5, malah paling banter ya 7-8 lah. Masya Allah ya, itu memang istilahnya ungkapan Hamka memang benar, dan itu yang kita prihatin. Jangan ada pada diri kita. Justru yang paling penting istiqomah, berlanjut. Bahasa lain, Islam itu tidak berhenti, berislam tidak berhenti. Terus kapan? Sepanjang hayat masih dikandung badan. Begitu. Yang kedua, siapa yang rugi? Pertama, rezeki bertambah malah susah. Yang kedua, umur berkurang malah gembira. Saking gembiranya seono ulang tahun bareng. Itu urusan dunia. Kemarin saya mendapat undangan ulang tahun ke-78. Masya Allah. Saya disuruh mimpin doa dan tausiah atau kultum. Tapi dari rumah saya sudah membayangkan ulang tahun ke-78. Nah itu nek liline 78. Kira-kira nyebul piye? Ternyata sampai di tempat tujuan hanya angka di lilin, sumbunya 1. Itu pun yang ulang tahun nyebul ora mati-mati liline. Nanti cucu dong bengok-bengok, piye to mbah ora mati-mati. Dibantu karo angin, akhirnya mati. Itu urusan dunia sah-sah saja. Tapi lebih utama kalau diganti syukuran. Alhamdulillah hingga usia 78 masih diberi sehat walafiat, utamanya untuk istiqomah dalam mencapai finish, bahasa saya gitu. Yang kedua, yang ketiga, jiwa yang selalu gelisah. Jiwa selalu gelisah. Ini tidak dibenarkan karena kita semuanya dianjurkan dalam tuntunan hendaknya qanaah, nerimo ing pandum. Kalau bahasa agamanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mau bersyukur kepadaku, kata Allah, akan aku tambah nikmat. Tapi kalau kalian tidak mau bersyukur, siksaku amat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Maka bersyukur, bukan malah gelisah, susah gelisah. Jadi jiwa yang selalu gelisah itu, bahasa Al-Quran ada semacam resep, yaitu zikir. Kalau Ar-Ra'd ayat 28 itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya tenang karena selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa orang yang selalu zikir kepada Allah hatinya tenang. Bulan Ramadan kemarin kita zikir. Zikir yang paling bagus baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ini hendaknya juga di istiqomahkan, dilestarikan. Karena Al-Quran merupakan pedoman, bukan sekedar bacaan. Kalau menurut etimologi memang ayat Qur'anan,
Tapi lebih dari itu adalah hudan linnas, petunjuk. Allah menciptakan manusia di dunia bukan tinggal gelanggang colong pelayu, tetapi Allah menciptakan manusia di dunia ini, Allah memberikan perintah, memberikan apa istilahnya, kewajiban, taklif yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan, kalau tidak dosa. Tetapi ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kedua. Jadi agar kita tidak gelisah, kita selalu zikir supaya kita tidak menjadi orang rugi. Yang terakhir, jiwa yang susah, jiwa kita yang selalu gelisah dan susah. Rezeki bertambah tapi malah susah, umur berkurang malah gembira. Jiwa yang susah, jiwa yang selalu gelisah, dan juga nafsu yang serakah, jiwa yang gelisah, semua itu orang-orang yang rugi. Tentu sebaliknya beruntung bagi orang yang rezeki bertambah, alhamdulillah, bersyukur. Kemudian umur berkurang, kita prihatin. Jiwa yang gelisah, kita selalu zikir. Nafsu yang serakah, kita qanaah, terima ing pantun. Barangkali itu setelah Ramadan ini tidak ada ungkapan berhenti pula ibadah kita, tapi justru makin semangat. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sarmadi, saya sudah termasuk paling lama di sini. Arab ngarani dedengkot menarawani, padahal dong ya memang dedengkot. Sudah puluhan tahun di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Amin. Demikian dan sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya tidak bisa semangat seperti Pak Nur Fahmi. Bukan aku diarani kaya wong kampanye. Ora usah. Memang gayane dewe-dewe. Begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.